Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menambah ilmu setiap harinya. Meskipun dalam keadaan seperti saat ini, kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi kita hanya secara online saja. Tapi pada harap tidak mengurungkan niat kalian untuk selalu menambah ilmu kalian. Kali ini kalian akan belajar lagi bersama Pak Daniel di sini. Kita akan mempelajari materi yang Pak Daniel yakin sudah pernah kalian dapat di kelas 3 maupun di kelas 4 kemarin ya. Jadi Pak Daniel hari ini hanya mengulang saja materi yang pernah kalian dapat. Mungkin dari salah satu kalian itu ada yang lupa ya. Jadi kita hanya mengingat kembali tentang materi yang sudah pernah dipelajari dulu, yaitu materi tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan apa yang nanti kalian pelajari bisa menjadi ilmu yang barokah hingga kelak ya. Oke, sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, agar lebih singkat waktunya kita langsung lanjut ke pembahasan materi. Oke, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Lanjut slide berikutnya. Ini contoh diagram perubahan wujud benda. Di sini ada gambar es batu ya. Nah, di sini ada air dan di sini ada awan atau gas ya. Nah, dari ketiga benda ini semuanya itu berbahan dasar air sebenarnya ya, sama-sama air. Dan ini es batu itu terbuat dari air. Ini air dan ini gas yang terjadi atau dari proses penguapan air. Nah, jadi perubahan wujud benda di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada mencair atau melebur, kemudian ada menguap, ya, ada mengembun, membeku, menghablur atau mengkristal, dan yang terakhir itu ada memanas atau menyublim. Ya, menyublim. Nah, dari 6 tadi itu yang akan Pak Daniel ulang kembali penjelasannya agar kalian mengingat kembali materi yang sudah pernah kalian dapat. Kita lanjutkan slide berikutnya ya. Pertama, mencair atau melebur. Nah, yaitu perubahan dari benda padat ke cair. Nah, contohnya di sini ada es krim yang meleleh. Nah, es krim yang terlalu lama dipegang lama-kelamaan akan mencair. Hal ini terjadi karena suhu di sekitarnya lebih panas dari suhu es. Nah, jadi kenapa kok es krim ketika kita pegang lama-kelamaan menjadi mencair? Karena suhu di dalam es ini, suhu esnya bukan di dalam es ya, suhu esnya ini lebih dingin daripada suhu di luarnya. Nah, di luar itu di mana Pak? Ya di ruangan, atau kalau ditaruh di tangan, ya tangan kita lebih panas daripada esnya, karena es krim itu pastilah dingin. Nah, suhunya dia lebih dingin daripada suhu sekitar. Makanya dari ketika kita pegang terlalu lama, maka es itu akan mencair. Nah, itulah proses dari mencair. Mudah ya kalau mencair ini kalau pada dikira. Jadi mencair itu yang perlu kalian garis bawahi, mencair adalah perubahan dari benda padat menjadi cair. Kita lanjut, membeku. Nah, membeku di sini adalah perubahan dari cair ke padat. Nah, contohnya di sini. Nah, ini bukan contoh yang sebenarnya ya, nah ya. Ini hanya kartun. Di film kartun ketika ada seseorang atau benda masuk ke dalam air yang sangat dingin, dia akan langsung membeku. Padahal tidak seperti ini. Meskipun manusia membeku, tidak mungkin membentuk kotak seperti ini ya, tapi biasanya mengikuti badannya. Nah, ini hanya contoh saja.
Apa membeku itu? Membeku itu adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat yang disebut membeku. Es adalah wujud air dalam bentuk padat. Nah, contohnya di gambar ini yang sering kalian jumpai. Mungkin ada dari kalian yang selalu membuat benda ini selalu ada di kulkas kalian atau di freezer ya. Gunanya untuk apa? Untuk membuat minuman, biasanya minuman agar es jeruk, es teh ya. Biasanya nah seperti saat puasa biasanya untuk berbuka kebanyakan orang-orang itu meminum minuman yang dingin. Nah, terutama ditambah dengan es batu ini. Nah, air bisa menjadi es jika mengalami perubahan suhu yang sangat dingin. Nah, jadi kenapa kok air itu bisa menjadi es? Karena dia mengalami atau dia diletakkan di tempat yang sangat dingin sehingga dia membeku. Nah, jadi yang perlu kalian garis bawahi kalau membeku ini, membeku itu adalah proses dari cair menjadi padat. Itu adalah membeku. Kenapa kok terjadi membeku? Tadi itu perubahan suhu yang sangat dingin. Tadi dia di suhu yang hangat, dia pindah ke tempat yang suhu sangat dingin. Akhirnya yang terjadi dia membeku atau mengeras menjadi benda padat. Nah, itu untuk membeku ya nak ya. Contohnya ini, ada es batu. Kalau kalian di freezer itu biasanya membuat ditaruh di kulkas, besoknya sudah jadi batu ya, atau es batu. Itu adalah membeku. Yang ketiga ada menguap. Nah, contohnya di sini nih ada secangkir kopi. Setelah diseduhkan dia akan mengeluarkan asap. Apakah asap ini? Nah, ini masih termasuk dari cairan kopi ini. Ya, bagaimana proses menguap? Nah, menguap itu bukan ngantuk ya nak ya. Itu Pak, aku kalau ngantuk biasanya menguap Pak. Nah, bukan ya. Menguap di sini ini perubahan benda ya, perubahan zat benda yang tadi dari cair ke padat, dari padat ke cair. Nah, yang sekarang ini dari cair menjadi gas. Nah, yang kalian ketahui kan ada 3 benda ya, wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kalau yang menguap ini adalah perubahan dari benda cair langsung menjadi gas. Nah, jika kalian memanaskan air dalam panci terus-menerus, maka air dalam panci lama-kelamaan akan berkurang ataupun bisa habis ya. Nah, hal ini terjadi karena air dalam panci berubah menjadi uap. Nah, contohnya di gambar ini. Pasti kalau kalian melihat ibu kalian memasak air ya, atau masak kuah yang ada airnya, kuah ya pasti ada airnya ya nak ya. Ketika memasak air atau ibu kalian menghangatkan kuah, pasti lama-kelamaan akan keluar asap seperti ini anak ya. Nah, itu adalah perubahannya dari cair menjadi gas langsung yang berupa uap ya. Nah, suatu zat akan menguap ketika zat tersebut suhunya berada di titik didihnya dan terus menerima kalor. Kalor itu apa? Kalor itu ya panas ya, kata lain dari panas. Nah, jadi ketika suatu zat ya dia dipanaskan hingga dia mencapai titik didihnya. Titik didihnya apa Pak maksudnya? Titik didih itu titik terpanas dia. Nah, ketika dia sudah mencapai itu, dia akan berubah menjadi benda gas tadi ya, cairnya itu. Benda cair berubah jadi benda gas. Contohnya yang kan tadi itu, ketika ibu kalian memasak air atau kalian masak air, pasti lama-kelamaan akan keluar asap seperti ini ya. Atau kalau kalian biarkan, itu lama-kelamaan airnya akan habis ya, kosong nanti itu. Tidak ada isinya lagi. Nah, itu jadi untuk menguap yang perlu kalian garis bawahi adalah perubahan benda dari benda cair menjadi gas. Itu yang penting. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia mengalami pemanasan yang terus-menerus sehingga dia mencapai titik didihnya. Dan ketika dia mencapai titik didih yang awalnya jadi benda cair, dia berubah menjadi gas. Nah, itu pengertian dari menguap. Nah, terus lanjut ada yang keempat yaitu mengembun. Nah, kalau embun ini biasanya sering kalian jumpai di pagi hari ya. Contohnya di gambar ini. Nah, ini bukan karena gelap ya, tapi ini tertutup dengan embun ya, atau orang biasa menyebutnya kabut ya. Nah, bagaimana proses mengembun? Nah, mengembun itu
perubahan dari gas menjadi cair. Nah, tadi cair menjadi gas adalah menguap. Kalau kebalikannya dari cair ke gas, dari gas ke cair, yaitu mengembun namanya. Bagaimana prosesnya? Nah, perubahan wujud benda gas menjadi cair disebut mengembun. Benda gas akan mengembun jika mengalami pendinginan, sama dengan membeku tadi. Tapi ini dari gas. Dan kalau benda gas melakukan ketika benda gas dia mengalami pendinginan secara terus-menerus, dia akan berubah menjadi benda cair ya, atau disebut mengembun. Nah, contohnya apa? Nah, ketika kalian lihat ada AC atau pendingin ruangan ya, ada yang di rumahnya punya AC di sini. Pada yakin ada yang punya pasti ya. Nah, AC atau pendingin ruangan itu akan mengambil udara panas dalam ruangan, lalu dialirkan keluar. Udara panas akan mengenai udara dingin yang dihembuskan pada mesin sehingga mengembun dan dikeluarkan melalui pipa pembuangan. Pipa pembuangan itu seperti ini ya, Nak ya. Nah, jadi ketika kalian lihat ada AC di dalam ruangan kalian, pasti di luar itu ada yang namanya kipas steam ya. Gunanya apa? Dia menarik suhu panas dimasukkan atau suhu ruangannya dimasukkan, terus dirubahlah menjadi dingin. Nah, ketika mencapai titik dingin, ada beberapa yang menjadi cair atau berubah jadi air. Nah, airnya itu biasanya dikeluarkan melalui pipa ini ya, Nak ya. Pipa terus ke pipa pembuangan. Pasti kalau kalian punya AC di rumah, dilihat ada pipa pembuangan airnya. Nah, itu adalah contohnya dari perubahan wujud benda gas menjadi cair ya, dari udara yang di dalam ruangan dirubah menjadi cair atau udara yang dingin, dan ada yang menjadi cairan atau air ya. Nah, itu. Jadi kalau untuk mengembun di sini yang perlu kalian ingat yaitu adalah proses benda gas menjadi cair ya. Kita lanjut, berikutnya ada menyublim. Nah, menyublim di sini adalah contoh dari benda padat menjadi benda gas ya, zat padat berubah menjadi zat gas, itu adalah menyublim. Nah, menyublim adalah perubahan benda wujud zat dari padat menjadi gas. Ketika suatu zat menyublim, zat tersebut menerima kalor atau mengalami pemanasan. Nah, jadi ketika padat, ketika benda padat mengalami panas yang sangat tinggi, dia akan berubah menjadi gas ya, atau benda padat yang biasa di suhu dingin atau sejuk, dia pindah ke daerah yang suhunya lebih panas, dia akan berubah menjadi gas. Contohnya apa? Nah, kapur barus itu biasa kita sebut kamper kalau orang bilang kadang ya. Nah, kapur barus diletakkan dalam lemari, lama-kelamaan akan menjadi kecil dan habis. Udara di dalam lemari akan menjadi harum. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kapur barus berubah menjadi benda gas ya, atau udara. Atau kapur barus tadi benda padat berubah menjadi benda gas. Kok bisa, Pak? Karena kok bisa Pak Daniel menafsirkan dari benda padat menjadi gas, kapur barus ini dari benda padat menjadi gas? Nah, kita ingat kembali sifat-sifat benda gas. Nah, benda gas itu adalah benda yang menempati atau mengikuti ruangnya ya. Dia akan menempati ruangan yang dia tempati, jadi menyeluruh. Nah, ketika kalian taruh kamper atau kapur barus di dalam lemari, kalian diamkan beberapa menit atau beberapa jam. Ketika kalian buka kembali lemarinya, pasti bau di dalam lemari akan sama dengan bau kamper yang kalian taruh ya. Kenapa bisa itu? Nah, tadi itu karena kamper ini mengalami perubahan dari benda padat menjadi gas, yaitu udara di dalam lemari menjadi harum seperti kamper atau kapur barus yang kalian letakkan di dalam lemari. Nah ya, nah itu adalah menyublim tadi ya. Terus yang terakhir ada menghablur, ada benda gas menjadi padat. Nah, di sini contohnya bukan hanya gambar buat lucu-lucuan ya, Nak ya, tapi di sini adalah salah satu contoh apa hubungannya menghablur dengan orang kena knalpot ya. Kok bisa, Pak? Apa hubungannya?
kita bahas. Menghablur atau mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Salah satu contohnya yaitu lubang knalpot menjadi hitam atau kotor karena karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Contohnya ini. Nah, ketika kalian lihat di knalpot misalkan bis, truk yang mengeluarkan udara dari knalpotnya itu sangat hitam ya, hitam pekat. Nah, itu udara kan. Ketika kalian pegang di dalam knalpot itu, nah seperti tangan ini pasti akan hitam. Kenapa? Karena tadi itu karbon dioksida yang dikeluarkan terlalu pekat, terlalu banyak sehingga berubah menjadi benda-benda padat dan menempel di sisi-sisi dalam knalpot ini. Itu contohnya menghablur atau mengkristal. Di sini ada arti atau pengertian dari surat Ar-Rum ayat 48. Ayat Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin-angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang ia kehendaki dan menjadikannya gumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia mencurahkan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Nah, kenapa Pak Dan dibacakan surat Ar-Rum ayat 48 di sini, nak? Karena di sini unik. Di sini menjelaskan bahwa Allah itu mengatur terjadinya hujan dengan mengirimkan angin, ya, menghembuskannya awan. Dia menggerakkan awan kemana saja yang Allah kehendaki dan menjadikannya hujan. Nah, kalau kita ingat kembali proses terjadinya hujan, nah seperti di gambar di sini, ini siklus air ya nak ya. Awalnya dari sungai, terus ke danau, dari danau menguap menjadi awan, terus berubah lagi jadi hujan, terus seperti itu seterusnya ya. Nah, di sini siapa yang menggerakkan? Siapa yang membuat itu terjadi? Ya, ini semua tidak lain adalah Allah ya. Karena di sini sudah dijelaskan di surat Ar-Rum ayat 48 bahwa Allah yang menggerakkan awan itu kemana saja yang Ia kehendaki. Nah, di sini terjadinya proses hujan, nah, ini unik ya. Ada beberapa materi yang kita pelajari di dalamnya. Nah, pertama dari danau di sini, air danau. Nah, air danau itu adalah benda cair. Ketika terkena sinar matahari, otomatis dia terjadi pemanasan sehingga dia dari cair berubah menjadi benda gas atau disebut dengan menguap. Nah, ketika dia menguap menjadi awan ya, bentuknya gumpalan awan digabung jadi satu, terus dia mengalami pendinginan. Ketika dia mengalami pendinginan, dia akan terjadi hujan ya, dari benda gas menjadi cair. Atau ada juga yang ketika mengalami pendinginannya tidak begitu dingin, dia akan berubah menjadi embun ya nak ya, dari gas menjadi embun. Ada yang menjadi hujan, terus begitu seterusnya. Nah, dari tadi yang kita pelajari bahwa Allah itu maha mengkehendaki dan maha mengatur segala. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah ya. Ketika kita diberi hujan, ketika diberi panas, kita selalu bersyukur. Jangan sedikit kita mengeluh, kok hujan, kok panas. Padahal siapa yang mengatur itu semua? Yang mengatur adalah Allah. Seharusnya kita selalu bersyukur dengan apa pemberiannya ya nak ya. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Adil sampaikan untuk hari ini. Tugas kalian hanya satu ya. Dari tadi Pak Dan menjelaskan beberapa materi, yaitu menguap ya, mengembun, menyublim, menghablur dan lain sebagainya. Hanya Pak Dan kasih satu contoh saja. Pak Dan sengaja memberi satu contoh. Tugas kalian di rumah bagaimana? Silahkan cari benda atau sesuatu di rumah kalian yang mengalami proses tadi yang Pak Dan jelaskan, yang entah itu mencair, entah membeku, menghablur atau lain sebagainya. Kalian cari, minimal mencari 3 jenis contoh. Misalkan nih mencair satu contoh, menghablur satu contoh, atau membeku satu contoh. Jadi 3 contoh ya nak ya.
3 contoh saja minimal ya, minimal kalian foto. Misalkan ada tadi es batu di foto, oh ini Pak proses membeku, atau di foto lagi yang lain, ini Pak proses tentang proses menghablur ya. Silahkan kalian pilih masing-masing 3 contoh, kalian foto, kalian bentuk menjadi bentuk kolase, kemudian kalian kirim ke walas kalian masing-masing ya nak ya. Kalau 3A bersama Pak Lukman, 3B bersama Pak Insan, 3C sekarang bersama Bu Yesi, dan yang 3D bisa bersama Pak Dani sendiri ya nak ya. Nah, jadi ingat tugas kalian apa tadi ya, memfoto benda atau sesuatu di rumah kalian yang terjadi proses perubahan zat benda tadi ya, perubahan wujud benda. Minimal 3 contoh dari masing-masing materi tadi ya nak ya. Nah, mudah kan? Kalau sudah selesai silahkan kalian kirim ke walas kalian masing-masing. Jadi itu tugasnya. Silahkan mencoba di rumah ya nak ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Din sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.